Nabi Muhammad dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal sebelum sholat subuh. Sebelum apa? Sholat subuh, Qubailul Fajr. Jadi sedikit sebelum fajar. Dilahirkan malam 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, harinya hari Senin. Harinya adalah hari Senin. Itu kelahiran baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan bahwa malam di mana dilahirkannya baginda agung Nabi Muhammad, malam 12 Rabiul Awal adalah malam yang terbaik, malam yang afdol. Sebab dengan kelahiran beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat manusia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang protes, Bib, kita kan ada malam Lailatul Qadar. Betul. Lailatul Qadar malam yang mulia. Begitu pula malam Jumat, malam yang mulia. Malam Idul Fitri, Idul Adha, malam yang mulia. Tapi ketahuilah hadirin, kita tidak akan kenal dengan malam Lailatul Qadar kalau Nabi Muhammad tidak dilahirkan. Yang Nabi dilahirkan baru kita kenal yang namanya malam-malam tersebut. Maka itu malam hari ini banyak dari saudara kita, baik di masjid, di musola, di majelis, di tempat-tempat, di pondok pesantren, di madrasah, mereka bergembira menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad. Sungguh ironis kalau ada orang yang tanya, kenapa kita gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad? Dalilnya mana? Hadirin yang dirahmati Allah, kalau ketemu orang semacam ini nggak usah dijawab. Ya, sebab kayak jawab wong edan hadirin. Ya. Si bagaimana, Bib? Coba panjenengan punya anak, istri panjenengan lahir, seneng nggak? Terus seandainya anak sintakon, kon bisa nih dalile kon seneng anak kon lahir apa? Kira-kira perlu dijawab nggak orang yang tanya seperti itu? Ya. Ente bojone lahiran, punya anak, kita seneng. Oh, seneng gembira istri kita melahirkan. Anak sing takon, "Mas, bisa nekon seneng bojone kon lahiran?" Kira-kira perlu dijawab enggak pertanyaan seperti ini? Enggak perlu dijawab hadirin. Ya, ini kalau enggak orang ini kepo, ya rada meyek nggih. Nano seneng kelahiran anak kok ditanya dalilnya mana? Kan lucu. Anak kita ini hadirin yang lahir ke muka bumi, lahir dari rahim istri kita, ini belum tentu menjadi anak yang baik. Yo ya, bocah lahir ceprot, apa mesti jadi anak yang baik? Enggak. Bisa saja dia ini mungkin jadi penjahat, mungkin jadi pengedar narkoba, mungkin jadi ini. Belum tentu hadirin. Ya harapan kita mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh-soleha. Belum tentu. Cuma Nabi Muhammad ini dilahirkan sudah pasti beliau ini akan menjadi orang mulia hadirin, dunia sampai akhirat. Ya, yang sudah pasti jadi orang mulia, ya mestinya kita gembira hadirin. Lawong anak kita orang sing durung pasti baik, kita orang seneng. Kita kan seneng istri kita melahirkan, padahal belum tentu anak kita menjadi anak yang mulia. Kita pun seneng hadirin. Apalagi Nabi Muhammad lahirnya beliau sudah jelas membawa kebaikan dunia akhirat untuk manusia, ya, akan bermanfaat untuk umat manusia. Ya, makanya kalau ada orang tanya nggak usah dijawab, berarti panjenengan pegel sirai, ngeluh sirai panjenengan, dijawab percuma sudah, nggak boleh sing takon wong, aku wis nggak usah perlu dijawab. Pun kita gembira dengan hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Makanya tidak sedikit malam ini mungkin ada yang sore hari, ada yang habis maghrib, ada yang habis isya, ada yang habis subuh, ada yang sebelum subuh ngadakan mulutan. Anak hadirin, ada. Ya. Pada subuh ada, pagi jam 7, jam 8, jam 9. Ki Habibmu dong dituruti jadwale padet. Anjuk mesti sore. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini luar biasa. Ini wujud kegembiraan kita. Apa boleh, Bib? Ya, boleh-boleh saja. Wong senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Abu Lahab saja yang kafir. Abu Lahab yang kafir ini, yang sudah dinas, dicaci, dicela oleh Allah dalam Al-Quran.
Dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabiw wa tab. Sudah jelas dicela oleh Allah dalam Al-Qur'an Abu Lahab. Tapi beliau pernah bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau bebaskan budaknya, namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Budaknya suruh nyusuni Nabi Muhammad. Wahai Suwaibah, kontak bebasna, susui ponakan saya Muhammad, ponakan saya anaknya Abdullah, susui. Ini gembiranya Abu Lahab, hadirin. Allah tidak lupa dengan hal itu. Ya, maka ketika beliau meninggal dunia, walaupun kafir meninggalnya, hadirin, setiap hari disiksa oleh Allah dalam alam kubur. Tapi setiap hari Senin Abu Lahab libur dari siksa. Setiap hari Senin libur dari siksa. Dan satu riwayat mengatakan dari celah jari jemari Abu Lahab keluar air yang bisa dinikmati setiap hari Senin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau yang kafir saja mendapatkan keutamaan karena gembira dengan hari lahirnya Nabi Muhammad, lalu bagaimana kita yang muslim? Lalu bagaimana muslim di seluruh dunia yang gembira dengan kelahiran baginda agung Nabi Muhammad SAW? Mudah-mudahan hadirin, kegembiraan ini, kebahagiaan ini insya Allah akan dibalas oleh Allah, dibalas oleh Nabi kita Muhammad SAW di akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal